Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenal huruf alif dan hamzah. Sebetulnya alif dan hamzah itu sama apa beda? Seperti pada umumnya yang kita ketahui bahwa dari bentuk penulisannya alif itu seperti ini. Dan penulisan hamzah seperti ini. Akan tetapi ketika kedua bentuk ini berharokat fathah ataupun berharokat kasroh ataupun doma ataupun fathatain ataupun kasrotain ataupun domatain, maka dibaca dengan bunyi yang sama. Contoh ketika ditulisnya a, i, u, maka dibacanya sama dengan penulisan a, i, u pula. Begitu juga jika memakai harokat tanwin. Ditulisnya seperti ini, an, in, un. Maka dibacanya pun akan sama dengan penulisan seperti ini, an, in, un. Lalu apa yang membedakan antara alif dan hamzah? Disimpulkan dari berbagai keterangan atau berbagai sumber bahwa ada karakter atau sifat yang berbeda dari huruf alif dan hamzah, yaitu sebagai berikut. Alif itu tidak pernah berharokat, atau alif itu tidak pernah menerima harokat apapun. Alif tidak pernah menjadi awal kata atau menjadi awal kalimat. Tapi alif hanya berdiri setelah harokat fathah yang berfungsi sebagai mad. Sedangkan hamzah itu selalu berharokat. Hamzah itu menerima harokat apapun, baik harokat fathah, harokat kasroh, harokat doma, fathatain, kasrotain, domatain, ataupun harokat sukun. Contoh seperti ini. Contoh alif pada kata na. Nah, ini yang di depan na ini adalah alif. Ia tidak berharokat, tapi ia berdiri di depan fathah, berfungsi sebagai mad. Na, sedangkan hamzah an. Nah, ini adalah hamzah karena ia berharokat. Begitu juga dengan ma. Nah ini di depan ma ini adalah alif. Karena ia tidak berharokat dan berdiri setelah fathah. Sedangkan a-nya ini adalah hamzah, bukan alif. Karena ia berharokat. Begitu juga dengan la. La. Ia adalah alif. Kemudian al. Nah ini adalah hamzah, bukan alif. Karena berharokat. Pun ja. Ja. Ini pun adalah alif. Karena di depan ja, di depan fathah posisinya alif. Tidak berharokat. Kemudian aj. Aj. Nah ini a-nya ini adalah hamzah. Bukan alif. Karena berharokat. Itu yang membedakan antara alif dan hamzah. Contoh lain. Iza. Nah, i ini adalah hamzah karena ia berharokat. Sedangkan yang di depan za, yang ini adalah alif karena ia tidak berharokat. Ia berdiri di depan patah. Kemudian dengan kata imma, i ini juga adalah hamzah karena ia berharokat. Sedangkan yang di depan ma ini adalah alif. Karena ia tidak berharokat. Begitu juga dengan kata illa. I-nya ini juga adalah al-hamzah. Karena ia berharokat. Sedangkan yang di depan la ini adalah huruf alif. Karena ia tidak berharokat. Kemudian inna pun. Ini adalah hamzah. Karena ia berharokat. Sedangkan yang di depan na ini adalah alif. Karena
ia tidak berharokat. Nah, kemudian hamzah pun ada dua jenis. Yang pertama itu ada yang disebut dengan hamzah qata'. Hamzah qata' seperti apa? Hamzah qata' yaitu hamzah yang selalu berharokat. Hamzah yang selalu berharokat, baik ketika ada di awal kalimat, ketika di tengah kalimat, maupun ketika di akhir kalimat. Nah, yang kedua ada hamzah wasol. Hamzah wasol seperti apa? Hamzah wasol yaitu hamzah yang hanya berharokat ketika menjadi awal kalimat atau awal bacaan saja. Akan tetapi ketika hamzah ini berada di tengah kalimat atau di tengah bacaan, maka hamzahnya tidak terbaca. Hamzahnya lebur. Hamzahnya tidak berharokat. Nah, ini contoh hamzah qata' seperti apa? Su'ila. Su'ila. I. Nah, ini adalah hamzah qata' karena ia berharokat. Ia berada di tengah tapi tetap berharokat. Kemudian in kuntum. Nah, ini pun adalah hamzah qata'. Ada di awal tapi ini adalah hamzah qata'. In kuntum. Kemudian yasha'u. Ada di akhir. Ini pun berharokat. Ini adalah hamzah qata', yasha'u. Meskipun dibacanya secara mad adid lisukun, disukunkan yasha', tetap ada sifat hamzahnya, yasha'. Hamzahnya sukun, berharokat sukun. Kemudian ilaihi. I-nya ini adalah hamzah qata'. Ia berharokat. Ilaihi. Nah, kemudian yang hamzah wasol. Hamzah wasol, contoh. Yang pertama ini hamzahnya ini tidak ada harokatnya. Ditulis pasti tanpa harokat, akan tetapi kita membacanya dengan memberikan harokat terhadap hamzahnya ini, yaitu dibaca a. Allazina, dibaca allazina. Nah, kenapa harus fathah? Tidak illazina atau tidak ullazina. Nah, nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian contoh kedua ada wallazina. Ditulisnya wawu alif hamzah ini ya, yang berbentuk alif. Nah, tidak terbaca karena ia ada di tengah. Maka dibacanya wallazina. Hamzahnya hilang karena posisinya ada di tengah. Lebur, tak tampak, tidak terbaca. Contoh lain ada ini seperti ini. Hamzahnya tanpa berharokat. Gimana membacanya? Membacanya ketika ada di awal bacaan, maka harus kita kasih harokat. Dibaca irhamna. Kenapa i? Kenapa i enggak a? Nah, nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian contoh berikutnya ada warhamna. Hamzahnya tidak berharokat karena posisinya ada di tengah. Karena didului oleh wawu ya. Maka dibacanya hamzahnya pun lebur. Tidak terbaca war. Yang warhamna. Hamzahnya tidak tampak. Hilang. Karena berada di tengah kalimat atau tengah bacaan. Kemudian, nah, bagaimana teknik membaca harokat pada hamzah wasol ketika di awal bacaan atau ketika di awal kalimat? Yang pertama, hamzah wasol harus dibaca dengan harokat domah, yaitu ya, hamzah wasol harus dibaca dengan harokat domah. Ketika apa? Yaitu hamzah wasol yang terdapat pada fi'il dan huruf ketiga dari fi'il tersebut adalah berharokat domah. Contohnya seperti ini. Ditulisnya hamzah ditulisnya
tanpa harokat. Pasti ditulisnya tanpa harokat. Akan tetapi lihat huruf yang ketiganya apa? Huruf yang ketiganya berharokat doma. Maka hamzah wasolnya ini ketika di awal bacaan kita beri harokat doma. Dibacanya u. Jadi udkhulu. Contoh kedua, ditulisnya pasti tanpa harokat. Akan tetapi kita lihat huruf ketiganya berbaris apa? Huruf ketiganya berbaris domah. Maka hamzah wasolnya ini pun harus diberi harokat domah. Dibaca ungzur. Maka dibaca u ya. Ungzur, tidak angzur, karena huruf ketiganya ini adalah berharokat domah. Kemudian contoh berikutnya ada, ini pun hamzahnya pasti tidak berharokat. Lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya kan yang pertama huruf hamzah, yang kedua to, yang ketiga ada lam. Lamnya ini berharokat apa? Berharokat domah. Huruf ketiganya berharokat domah, maka hamzahnya ini diberi harokat domah atau dibaca dengan harokat domah. Jadi dibaca utlubu, utlubu. Tidak itubu atau tidak atlubu, tapi dibaca utlubu. Nah, kemudian yang kedua, hamzah wasol harus dibaca dengan harokat fathah. Yaitu seperti apa? Hamzah wasol yang terdapat pada isim yang diawali dengan alif lam ta'rif. Yaitu seperti ini. Nah, ditulisnya pasti hamzahnya itu tanpa harokat. Akan tetapi karena ini adalah isim yang diawali dengan alif lam ta'rif, maka ketika di awal bacaan harus dibaca dengan harokat fathah. Maka dibacanya, inilah alif lam ta'rif ya. Maka dibacanya al, harokat fathah. Dibacanya alhamdu. Contoh berikutnya, ini pun hamzah yang tidak berharokat. Akan tetapi karena ini adalah isim yang diawali dengan alif lam ta'rif, maka hamzah wasolnya ini ketika menjadi awal bacaan harus diberi harokat fathah. Harus dibaca dengan harokat fathah. Dibacalah assalamu. Tidak issalam atau tidak ussalam, tapi assalamu. Contoh berikutnya, hamzahnya pun ini tidak berharokat. Akan tetapi ini adalah pada isim yang diawali dengan alif lam ta'rif, maka hamzahnya ini ketika di awal bacaan harus diberi harokat fathah. Harus dibaca dengan harokat fathah. Maka dibaca a. Jadi annasu. Itu yang harus dibaca dengan harokat fathah. Kemudian teknik yang ketiga, hamzah wasol harus dibaca dengan harokat kasroh. Nah, harus dibaca dengan harokat kasroh yang seperti apa? Hamzah wasol. Yang pertama adalah hamzah wasol yang terdapat pada fi'il atau pada fi'il, dan huruf ketiga dari fi'il tersebut berharokat kasroh atau fathah. Jadi dibaca dengan harokat kasroh ketika terdapat pada fi'il dan huruf ketiga dari fi'il tersebut adalah berharokat kasroh atau fathah. Contoh, ditulisnya hamzahnya tidak berharokat. Lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya berharokat kasroh. Maka ketika di awal bacaan hamzah wasolnya ini harus dibaca dengan harokat kasroh. Dibacalah i. Jadi idrib. Idrib. Harus harokat kasroh. Contoh berikutnya, hamzahnya tidak berharokat. Lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya ini berharokat fathah. Maka ketika di awal bacaan hamzah wasolnya ini harus dibaca dengan harokat kasroh. Dibacalah iftah. Tidak aftah atau tidak uftah, tapi harus dengan harokat kasroh. Karena huruf ketiganya
berharokat patah. Kemudian contoh berikutnya ada hamzahnya ini pun tidak berharokat. Lihatlah huruf ketiganya. Huruf ketiganya berharokat apa? Berharokat kasroh. Maka hamzah wasolnya dibaca dengan harokat kasroh. Dibaca i. Jadi dibacanya ijtama'a. Ketika mengawali bacaan diberi harokat kasroh. Dibaca ijtama'a. Kemudian hamzah wasol yang sama dibaca dengan harokat kasroh. Yang seperti apa? Hamzah wasol yang terdapat pada isim mustaq. Dan huruf ketiga dari isim mustaq tersebut pun juga berharokat kasroh. Contoh, hamzahnya ini tidak berharokat. Lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya berharokat kasroh. Maka hamzahnya diberi harokat kasroh. Harus dibaca dengan harokat kasroh. Dibacalah jadi istighfarun. Tidak astighfarun, tapi harus istighfarun. Harus dibaca dengan harokat kasroh. Contoh berikutnya. Ini pun sama, tidak berharokat. Huruf ketiganya berharokat kasroh. Maka dibacalah dengan harokat kasroh. Jadi dibaca ijtima'un. Ketika di awal bacaan. Contoh berikutnya. Sama, tidak berharokat. Akan tetapi lihat huruf ketiganya. Huruf ketiganya ada berharokat kasroh. Maka hamzah wasolnya dibaca dengan harokat kasroh. Jadi dibaca istikhrajun. Harus berharokat kasroh. Nah, kemudian hamzah wasol tetap dibaca dengan harokat kasroh. Yaitu hamzah wasol yang terdapat pada isim asyarah. Contoh. Nah, ini hamzahnya tidak berharokat. Akan tetapi karena ini adalah isim asyarah, maka harus dibaca kasroh. Ibnun. Begitu pula dengan kata ismun. Ditulis tanpa harokat, tapi harus dibaca dengan kasroh. Ismun. Begitu juga dengan contoh berikutnya. Ditulis tanpa ada harokat. Karena ini adalah isim asyarah, maka dibaca dengan harokat kasroh. Dibaca ibnatun. Dibaca ibnatun. Ketika ada di awal bacaan. Nah, sahabat semua, akan tetapi ini ada pengecualian. Apabila hamzah wasol berada di tengah kalimat, akan tetapi posisinya setelah alif lam ta'rif, maka hamzah wasolnya akan tetap berharokat. Pada Al-Quran pun biasanya akan tetap, terutama pada Al-Quran cetakan Madinah, akan tetap dikasih tanda hamzah qata'. Contoh seperti ini. Al-istighfaru. Al ini adalah alif lam ta'rif. Dan i-nya ini adalah sebetulnya adalah hamzah wasol. Akan tetapi karena posisinya setelah alif lam, maka tetap meskipun ada di tengah, tetap ia berharokat. Al-istighfaru. Juga dengan al-ijtima'u alif lam. Nah, ini adalah hamzah wasol yang di tengah, akan tetapi karena posisinya setelah alif lam ta'rif, maka tetap berharokat. Al-ijtima'u. Nah, sahabat semua, teman-teman, akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf cetakan Madinah, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membedakan yang mana huruf alif, yang mana huruf hamzah qata', dan yang mana huruf hamzah wasol. Karena pada masing-masing hurufnya ada penandaan atau ciri yang berbeda. Contoh, huruf alif itu akan berdiri tanpa harokat. Seperti ini. Berdiri tanpa harokat. Kemudian hamzah qata' akan selalu ditulis atau disertakan dengan tanda hamzah. Seperti kepala ain. Seperti ini. Kemudian hamzah wasol. Hamzah wasol di atas tanda alif selalu disertakan tanda seperti shot kecil. Seperti ini.
Itu jika kita menggunakan mushaf cetakan Madinah, maka kita akan lebih mudah membedakannya. Yang mana alif, yang mana hamzah qata, dan yang mana hamzah wasal. Karena ada ciri-ciri tersendiri pada huruf-huruf tersebut. Nah, kemudian kita lihat contoh pada surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Ini diambil dari Al-Quran cetakan Madinah. Untuk lebih mudah kita membedakan yang mana hamzah wasal, yang mana hamzah qata, yang mana hamzah atau yang mana alif. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada ayat yang pertama ini kita lihat ada hamzah wasal, ada shad kecil. Nah, ini adalah hamzah wasal. Di atas alif ada tanda shad kecil. Nah, ini adalah hamzah wasal. Ini bukan alif. Kemudian juga ini hamzah wasal juga. Hamzah wasal yang kedua. Pada Ar-Rahman ini pun adalah hamzah wasal. Lalu kemudian ini pun adalah hamzah wasal. Ada tanda shad kecil di atasnya. Nah, kemudian pada ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini tidak ada baris fathah. Akan tetapi seperti yang biasa kita bacanya Alhamdulillah. Kenapa A? Tadi sudah dijelaskan karena ini adalah isim yang diawali dengan alif lam ta'rif. Maka hamzah wasalnya ini dibaca dengan harokat fathah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, akan tetapi ketika kita akan mewasolkan dari ayat 1 dan ayat 2, maka dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak. Tapi ketika diwasolkan maka hamzahnya hilang. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A. Ada bunyi A pada hamzah wasal ketika di awal bacaan. Akan tetapi ketika diwasalkan maka A-nya itu hilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini hamzah wasal pula. Karena ada shad kecil di atasnya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ada dua tanda hamzah wasal. Ada tanda shad kecil. Ini pun sama ketika ayat kedua dan ketiga diwasolkan. Tidak dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak dibaca Ar-Rahman. Akan tetapi diwasolkan dari ayat sebelumnya. Seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Hamzah wasalnya hilang. Tidak dibaca seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak seperti itu. Karena ini adalah hamzah wasal. Maka ketika wasal, ketika di tengah bacaan, hamzahnya hilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu dibacanya ketika di tengah bacaan. Akan tetapi ketika di awal bacaan maka diberilah harokat fathah. Karena ini berada di kata isim yang diawali dengan alif lam. Dibacalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat berikutnya Maliki yaumiddin. Nah, pada ayat keempat pun ada hamzah wasal, yaitu pada kata ad-din. Ini adalah hamzah wasal. Diberi tanda dengan shad kecil. Kemudian ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat yang kelima. Nah, ini adalah hamzah qata diberi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa pada cetakan Madinah ini ketika hamzah qata diberi tanda hamzah. Nah, ini ketika kasroh ada hamzah di bawahnya.
Seperti iyyaka i. Nah, ini adalah hamzah kotok. Meskipun diwasal dari ayat sebelumnya tetap terbaca maliki yaumiddin iyyaka, tetap terbaca karena ia adalah hamzah kotok bukan hamzah wasal. Jadi meskipun diwasolkan tetap i-nya terbaca karena hamzah kotok. Tandanya ada hamzah kecil, ada hamzah di bawah alifnya. Iyyaka. Nah, ini yang di depan ya ini adalah alif karena ia tidak berharokat. Iyyaka karena ia tidak berharokat, tapi di sini berfungsi sebagai huruf mad. Iyyaka. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyya. I-nya ini pun adalah hamzah kotok. Ada tanda hamzah pula di bawah ya. Kemudian ya-nya di depan ya ini adalah alif karena tidak berharokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian ihdina. Nah, ihdinas sirata. Ihdina pada ayat 6 ini ihdina. Ini juga adalah hamzah wasal. Kenapa ihdi? Seperti tadi sudah dijelaskan. Lihat huruf ketiganya adalah di berharokat kasroh. Ini adalah fi'il. Huruf ketiganya berharokat kasroh. Maka hamzah wasalnya harus kita baca dengan bunyi harokat kasroh ketika di awal bacaan. Ihdinas siratal mustaqim. Karena hamzah wasal, ketika kita mau mewasalkan dari ayat sebelumnya, dari ayat 5, nyambung ke ayat 6, maka dibacanya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Jadi tidak dibaca nu'ihdina tapi dibaca nuhdina. Jadi hamzah wasalnya lebur, tidak tampak kalau kita membacanya dengan mewasalkan. Jadi hamzah wasalnya tidak tampak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina. Tidak dibaca nasta'inu ihdina, tapi dibaca nasta'inu dina. Hamzahnya lebur ketika posisinya di tengah bacaan. Akan tetapi ketika di awal bacaan maka kita beri harokat kasroh karena huruf ketiganya berharokat kasroh. Dibacalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini adalah di depannya ini adalah alif. Ia berdiri di depan baris fathah. Tapi di sini tidak dibaca panjang karena di depannya ada alif lam ta'rif. Ada hamzah wasal. Nah, ini adalah hamzah wasal. Maka dibacanya karena ini dibaca ketika dibaca disambung ihdinas sirata, alif dan hamzahnya pun lebur, tidak tampak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, hamzahnya hilang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina. Nah, ini juga hamzah wasal. Sirata tidak dibaca sirata allazina, akan tetapi dibaca siratal lazina karena ada di tengah bacaan. Siratal lazina an'amta. A-nya ini adalah hamzah koto, diberi tanda hamzah di atas alif. Ini adalah hamzah koto. An'amta. Jadi A-nya di sini bukan alif tapi A-nya di sini adalah hamzah koto. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Ghairil ini pun alif lam. Ini pun adalah hamzah wasal. Ada tanda shad kecilnya ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pada waladdallin di depan la ini adalah alif. Ini adalah alif, tidak berharokat, tidak ada tanda apapun, tapi dia berada di depan fathah. Sedangkan hamzah wasal ada tanda shad kecilnya. Ini waladdallin. Begitu juga ini adalah alif, di depan do ini adalah alif.
Dia berdiri di depan fathah. Waladdallin. Nah ini sahabat semua, pada Al-Quran cetakan Madinah ini ada tanda khusus, ada tanda khusus untuk membedakan yang mana alif, yang mana hamzah wasol, yang mana hamzah koto. Hamzah wasol ada tanda shad kecil di atasnya. Hamzah koto selalu disertakan dengan bentuk hamzah atau kepala ain, dan alif itu berdiri sendiri tanpa harokat, tanpa tanda apapun. Kita coba baca kembali ketika wasol ataupun ketika dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ketika dibaca dengan waqaf, maka kita selalu menggunakan kaidah-kaidah teknik bacaan hamzah wasol ketika di awal bacaan. Tapi ketika dibacanya wasol akan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dibaca seperti itu ketika dibacanya secara wasol. Hamzah wasolnya tidak tampak atau tidak terbaca. Shadaqallahul azim. Nah, sahabat semua, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Membedakan yang mana alif, yang mana hamzah koto, yang mana hamzah wasol. Bagaimana cara membaca hamzah wasol ketika di awal bacaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.